Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yayu Sri Subetit di sini. Di video kali ini saya akan sharing tips dan triks YouTuber pemula sehingga menjadi YouTuber besar, menjadi channel besar dan pastinya lolos monetasi. Ikuti terus videonya ya, jangan di skip. Ingat, jangan di skip, ikuti terus videonya. Nah, bagaimana tips dan trik sebelum nge-YouTube ya? Kita pelajari dulu cara kerja YouTube. Bagaimana YouTube memperlakukan kita? Bagaimana? Jangan nanti saking semangatnya nge-YouTube terus kemudian konten yang kita buat melanggar hak cipta, melanggar kebijakan. Nah, itu akan menghilangkan peringkat kita, itu pastinya tidak lulus monetasi ya. Kalau kita sudah melanggar kebijakan, melanggar hak cipta itu ya. Karena mengetahui cara kerja YouTube, bagaimana YouTube memperlakukan kita, itu sangat penting buat kita ya. Sangat penting sekali sebelum kita membuat video. Itu yang pertama, pelajari dulu cara kerja YouTube. Tips yang kedua adalah harus memahami kompetisi YouTube. Kompetisi YouTube itu seperti apa? Kita harus pandai mencari kata kunci. Karena kenapa? Kalau kita mengabaikan kata kunci, pentingnya kata kunci, kita akan setengah mati mengembangkan channel YouTube kita. Percaya atau tidak? Orang mencari, misalkan Anda mengabaikan kata kunci. Sekarang yang lagi viral itu apa? Contohnya ini, masak apa gitu ya, masak. Diketik kata kuncinya. Nah, nanti akan muncul. Kalau kita kata kuncinya tepat, kita pasti akan video kita akan paling atas. Jadi intinya kita harus paham kata kunci di YouTube dan kata pencarian di YouTube. Maka kita harus pandai-pandai mencari kata kunci. Tips berikutnya, yang ketiga, tampakkan dirimu di video. Nah, orang akan semakin percaya kalau kita itu tampak ya, meskipun hanya cropping kecil. Itu tampakkan wajah kita di video, orang akan semakin percaya karena YouTube itu sekarang sudah seperti televisi. Kalau wajah kita tampak, orang itu akan semakin percaya dan membuat orang tertarik untuk mengklik video kita. Tips berikutnya yang keempat adalah pakai suaramu sendiri atau VO ya. Rekam suaramu sendiri, gunakan suaramu sendiri. Nah, jangan banyak alasan yang membuat kita sendiri itu nggak pede ya. Nggak pedenya itu begini, nggak pede lah. Pakai suaramu sendiri itu lebih menarik dibandingkan pakai teks. Oke. Jadi coba kita tengok channel-channel besar itu, mereka kebanyakan langsung pakai suaranya sendiri, jarang sekali yang pakai teks. Teks itu untuk tambahan saja. Jadi agar terlihat menarik dan terdengar, ini suaranya bagus, ini hilangkan rasa nggak pede. Jadi kita pakai suara kita sendiri, oke? Tips berikutnya yang kelima yaitu video harus diedit sebisa mungkin, nggak harus rame tulisan, nggak harus rame musik, enggak. Karena apa? Fungsinya editing itu adalah untuk membuat video yang semula biasa-biasa saja itu menjadi sangat
menarik, menjadi terlihat menarik. Ya, kalau kita nggak edit video langsung shoot gitu lah, kalau artis besar oke lah. Kalau channel kecil-kecil seperti kita, bagaimana bisa berkembang, bagaimana bisa diklik orang, bagaimana bisa dilihat orang, ya kan? Nah, editing yang bagus itu bukan berarti harus memakai alat yang canggih, bukan harus banyak musik, harus rame, bukan. Editing yang canggih itu adalah editing yang memberi dukungan pada video utama. Oke, jadi editing yang bagus, yang baik adalah editing yang memberi dukungan pada video utama. Contohnya infografik, terus penekanan, terus ilustrasi. Nah, itu beberapa contoh untuk membuat video kita itu semakin menarik setelah diedit, ya. Jadi bukan musik yang menggelegar-gelegar kemudian banyak macam-macam stiker atau apa, bukan. Nah, itu tips yang kelima, yaitu harus diedit. Tips berikutnya, wajib bikin custom thumbnail. Apa sih custom thumbnail? Custom thumbnail itu sampul YouTube yang ditampilkan saat orang klik itu terlihat. Kalau custom thumbnailnya bagus, orang tentu akan tertarik. Bikin sebagus mungkin, ya, bikin sebagus mungkin, semenarik mungkin, sehingga membuat orang itu penasaran untuk mengklik video kita. Tips yang ketujuh adalah konsisten upload video. Mengapa? Jika kalian mengupload videonya itu cuma sebulan sekali, sebulan 2 kali, bagaimana YouTube itu bisa memperhitungkan kalian? Jadi kalau misalkan teman-teman upload videonya itu sangat jarang sekali, cuma sebulan sekali, sebulan 2 kali, YouTube nggak akan memperhitungkan channel kita. Itu, ingat itu. Dan yang rugi lagi, kita akan kehilangan kesempatan dikenal orang. Ya, kita akan kehilangan kesempatan dikenal orang jika nguploadnya sangat jarang. Efek yang lebih parah lagi yang ditimbulkan dari kita jarang upload video, yaitu YouTube tidak akan memperhitungkan atau tidak akan mengalgoritma channelmu lagi, sehingga tidak akan memperhitungkan dan meranking channel. Nah, rugi kan kita. Tips yang ke-8 adalah fokus pada satu tema. Satu tema, jangan dicampur-campur dulu. Ya, misalkan temanya masak, ya udah masak terus. Ya, jangan dicampur-campur dulu. Karena apa? Ini akan membuat orang bingung. Kalau datang ke channel kita terus nggak datang lagi, kan kasihan. Kan kita rugi. Jadi bikin satu tema yang berurutan, sistematis temanya. Misalkan masak terus, kuliner terus, ya. Itu usahakan satu tema, membuat satu tema saja. Bikinlah 10 video yang temanya sama. Oke, itu dulu ya. Masih ada beberapa tips berikutnya, tapi akan saya sharing besok insya Allah di part kedua. Masih ada beberapa yang ingin saya sampaikan, tapi dilanjut besok. Penasaran kan? Kalau penasaran, tunggu saya besok ya. Tunggu saya, insya Allah akan datang lagi untuk sharing tips menjadi YouTuber sukses dan lolos monetasi berikutnya. Demikian tadi info sharing dari saya, semoga bermanfaat buat YouTuber semuanya, buat teman-teman semua yang ingin mengembangkan channelnya menjadi lebih besar, menjadi terkenal, dan seperti channel-channel besar lain. Mudah-mudahan tips dan trik yang saya sampaikan tadi bisa berguna, bisa bermanfaat, dan bisa membuat channel kita besar. Amin. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan tidak bosan ya teman-teman ya dengan saya, dengan oceh-ocehan saya, celotehan-celotehan saya. Mudah-mudahan selalu dirindukan.
Bercanda. Oke, tapi sebelum berpisah, sebelum diakhiri video ini, saya ingatkan sekali lagi, jika video ini dirasa bermanfaat, berguna, silakan teman-teman untuk share ke sosial media yang kalian punya, di Facebook, IG, Twitter, agar channel ini berkembang. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe, dipencet tombol merah. Ingat, pencet tombol merah, lanjutkan loncengnya dinyalakan agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari kami. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.